Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Rahman. Di sini saya bakal ngejelasin soal nomor 2 dari UTS Gen AI, yaitu tentang loss function. Kita bakal bahas 3 jenis loss, yaitu probabilistic, regression, dan Hinge loss. Yang pertama itu, sebelum kita masuk, kita pahami dulu apa itu loss function. Jadi bayangin kalian lagi latih model AI. Model itu nebak-nebak jawaban. Nah, loss function itu kayak hakim yang ngasih tahu seberapa salah tebakan si model. Kalau tebakan model jauh banget dari jawaban yang benar, nilai lossnya tinggi. Kalau udah dekat, nilai lossnya kecil. Tujuan kita waktu training model ini supaya nilai loss ini makin kecil. Itulah yang namanya proses belajar di AI. Ada 3 kategori besar, yaitu probabilistik untuk klasifikasi, regression untuk prediksi angka, dan Hinge untuk klasifikasi berbasis margin. Yang pertama itu probabilistic loss. Saya milih binary cross entropy. Jadi ini dipakai buat masalah yang jawabannya cuma 2 pilihan. Misalnya ini spam atau bukan, ini sehat atau sakit, intinya ya atau tidak. Model ini bakal ngasih output berupa probabilitas, misalnya 0,8, artinya itu model 80% yakin ini spam. Simpelnya kalau prediksi model beda jauh sama jawaban aslinya, nilai lognya bakal makin negatif. Dan setelah dikali minus, lossnya jadi makin besar. Makin besar loss, makin dihukum si model, dan dia bakal belajar untuk memperbaiki prediksinya. Kedua itu regression loss. Saya milih mean square error. Ini untuk kasus yang outputnya bukan kategori tapi angka. Contohnya prediksi harga rumah, prediksi suhu besok, atau prediksi harga saham. Cara kerjanya, model nampak suatu angka terus kita kurangi sama angka aslinya. Hasilnya dikuadratkan terus dikata-katain. Kenapa dikuadratkan? Pertama, biar hasilnya selalu positif. Kedua, kesalahan besar dihukum lebih berat daripada kesalahan kecil karena dikuadratkan kurangan 1. Kalau ada outlier alias data yang ekstrim, MSE bakal sangat terpengaruh, tapi kelebihannya MSE gampang diturunkan secara matematis, jadi cocok buat gradient descent. Yang terakhir tuh Hinge loss. Saya milih yang Hinge loss. Ini agak beda jauh dari dua sebelumnya. Hinge loss itu didesain buat model yang namanya support vector machine atau SVM. Tujuannya bukan cuma nebak kelas benar, tapi juga memastikan ada jarak atau margin yang cukup jauh antara dua kelas. Label yang dipakai bukan 0 dan 1 kayak biasanya, tapi minus 1 dan plus 1. Artinya kalau prediksi sudah benar dan marginnya cukup, lossnya 0. Tapi kalau prediksinya salah atau marginnya kurang, lossnya positif. Bedanya sama binary cross entropy fokus ke probabilitas outputnya. Sementara Hinge loss fokus ke margin. Nah, ini rangkuman dalam bentuk tabela. Kita bisa lihat binary cross entropy. Untuk dia jenis masalahnya itu untuk klasifikasi biner, output modelnya untuk itu probabilitas 0 sampai 1, label target 0 atau 1, sensitive outlier sedang. Contoh use case itu deteksi spam. Untuk MSE jenis masalahnya itu regresi, output modelnya nilai numerik continue, label targetnya itu nilai real, sensitive outlier-nya itu tinggi. Contoh use case prediksi harga rumah. Lalu Hinge loss, jenis masalahnya itu klasifikasi margin, output model nilai minus 1 atau plus 1, label target itu minus 1 atau plus 1, sensitive outlier itu rendah. Contoh use case itu SPM dan sentimen. Jadi kesimpulannya, kalau kalian punya masalah soal 2 kelas ya atau tidak, pakai binary cross entropy. Kalau mau prediksi angka pakai MSE, kalau butuh margin putusan yang jelas pakai Hinge loss. Intinya loss function itu bukan one size fits all. Pilih yang sesuai sama problemnya dan model lu bakal belajar lebih efektif. Oke, segitu saja. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.